up dari Onyx karena mereka tidak memiliki banyak obstacle kali ini. Ada yang melakukan split kanan dan juga kiri. Pohon sudah mulai dimainkan. Ada granat yang sudah mulai dimasak. Akan dilemparkan menuju ke arah One Sec. Ternyata Molotov ini dilemparkan namun One Sec masih bisa berdiri kokoh dan di-push begitu aja. Close combat yang kalah. One Sec pun tumbang bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini masih ada setup yang bakal diberikan front shoot. Mengamankan sebuah posisi cukup dekat menghadapi dua pemain dan berhasil mendapatkan satu. Berhasil mendapatkan dua front shoot respon begitu cepat dari seorang Tamio. Hanya menyisakan last man standing dan rata. Fast Clan join the fight dari bagian lower ground. Onyx menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oh my god. Ada sebuah bantuan dari bagian bawah. Fast Clan menyelamatkan posisi dari Yangon Galacticos yang melakukan fight di arah high ground. Gila-gila. Lagi dan lagi. Habis chicken terbit too soon. Oke, masih ada jinx ya. Iya, habis berada di atas, sekarang tiba-tiba di bawah. Hidup seperti roda ya. Betul sekali. Makanya gimana caranya biar rodanya nggak berputar di atas aja gitu. Ya nggak usah diputer rodanya. Ibarat sepeda jangan lo goes kalau bannya nggak pengen muter-muter ya. Lo Tapi lo rem aja bakal kayak stuck gitu. di situ aja. Nah itu dia. Hidup tuh butuh pergerakan, jangan hanya diem di tempat. Ketika dikecewakan, move on untuk mencari hal yang lebih baik. Ya, jangan diam aja karena nanti diam 1000 bahasa. Ya cuma diem doang sih. Aku pengen, ya Tuhan berikan aku jodoh tapi diem di rumah mulu, nggak bakal ketemu. Langit, Langit. aku ingin di rumah aja. Itu yang lagi ngetren sekarang ya, berdoa pada langit. Tiba-tiba ada badai datang. Alright, ini dia statistik dari seorang Asa, di mana tadi Asa di game pertama Sanok benar-benar ngasih perlawanan yang bagus banget, ngasih impact yang bagus untuk pergerakan demi pergerakan yang dibangun oleh tim RRQ. Di mana dia memberikan 4 assist, 5 total rescue dan juga 20 kontribusi untuk tim RRQ. Ini data yang cukup bagus juga buat Asa, tapi ini statistik yang menurut gue belum maksimal, potensi yang belum terlalu maksimal dari seorang Asa untuk di babak PMPLC Championship Season 4. Berbeda dengan statistik yang diberikan Asa kepada RRQ di PMPL Indonesia. Jelas, tapi seenggaknya tadi di match kedua gue udah melihat Asa setelan PMPL ID. Alright. Udah ada perkembangan lah ya, udah ada beberapa step up juga dan tadi sempat dibahas juga sama Aldo G. Berarti ini adalah kali pertama Asa untuk berlaga di SEA. Jadi kayak pengalaman pertama, first experience wajar banget kalau misalnya mungkin agak sedikit grogi. Betul. Atau ada beberapa tekanan-tekanan pressuring dan bagaimana caranya Asa bisa menghadapi challenge tersebut. Namun kali ini di bagian cave atau gua di bagian selatan, tim Secret yang sudah melakukan setup terlebih dahulu mungkin akan bertemu dengan Genesis Dogma. Sudah ada beberapa lemparan granat menuju ke arah depan, tapi mungkin masih belum ada komitmen yang dibangun dari Yang seringnya fight sebenarnya kalau kita ngomongin PMPL ID ya, di sekitar cave itu RRQ. Terus ada beberapa tim juga seperti Bodo Fight yang biasanya fight di sekitar cave. Tapi ini kalau di PMPLC ya, ini pertemuan kedua atau ketiga gitu. Gue lupa antara GD dan juga tim Secret. Dimana kemarin Daybot rotasi dengan begitu barbar menggunakan vehicle yang dipunya oleh Daybotnya sendiri di Sunhawk. Gue lupa untuk Sunhawk di weekdays atau di super weekend, gue lupa. Tapi gue inget ada momen di mana GD bertemu dengan Secret di sekitar cave. Dan kali ini dari GD yang masih melakukan setupnya di sekitar cave, di mana ada dua pemain mereka yang berada di bagian dalam dari cave-nya. Sementara dua pemain lain bakal melakukan setup di bagian atas dari cave, dan Secret sudah mulai menyebar, bahkan setup mereka ini setup yang ditujukan untuk memotong pergerakan dari GD. ya karena Langsung mereka tahu ya. didepanin loh soalnya. Karena mereka tahu gitu kan, ada orang di belakang jadi jangan sampai keduluan, lebih baik gue yang gerak ke depan terlebih dahulu. Yep. Dan zonanya kali ini masih agak 50-50 ya. Antara Pulau Alpha ataupun ke Pulau Charlie, dan ternyata Booms yang mengspot terlebih dahulu jumper di belakang sana. Proning shoot dilakukan tapi jumper masih bisa menghindari juga pergerakannya. Betul. Kalau misalkan Genesis Dogma dengan tim Secret melakukan fight di tempat seperti ini, gue rasa itu akan menjadi kerugian sih. Karena satu sisi mereka belum berada di bagian zonanya juga. Yes. Dan pastinya ketika mereka bergerak masuk, itu bakal ada banyak sekali penjagaan-penjagaan di bagian bibir circle-nya. Ya, ini rugi buat GD dan rugi juga buat Secret. Tapi kalau kita lihat dari tim mana yang akan mendapatkan kerugian lebih besar, itu menurut gue dari GD-nya sendiri. Karena mereka berada di belakang dari Secret. Secret bisa aja terlebih dahulu untuk masuk ke dalam zona, dan lagi-lagi bakal memotong rotasi dari GD. Berpindah ke arah lain kali ini, di mana NFT yang sudah kehilangan drone untuk di awal-awal tadi. Dan wow, NFT Ramones melihat pergerakan dari arah laut, mungkin dia udah sadar pergerakan yang dibangun oleh BN, di mana ada Nawas di bagian lower groundnya. Spavel sudah menjaga di bagian bibir pantai. Ini Nawas gak punya ruang gerak yang banyak. Dia ke bibir pantai ketemu sama Spavel, dia main di pinggir tebing bakal ketemuan sama tim NFT untuk anggota yang lainnya juga. Tapi fight pecah di arah lain, di mana satu pemain sudah berhasil diamankan dan Nawas tumbang. Tidak ada kesempatan untuk revive karena mereka melakukan fight di
bagian perairan tentunya. Dan RRQ bertemu dengan Exis, lemparan granat menuju ke bagian dalam dari smoke-nya. Satu pemain sudah berhasil diamankan, belum ada threat akan terjadi. Bahkan satu pemain dari Exis sudah cukup low HP, bahkan di knockdown begitu saja. Voldemort mendapatkan satu pemain lagi dari Exis, bahkan dua pemain Exis dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi di arah lain Secret berhasil memotong rotasi dari GD Gits Booms yang menjadi korban pertama dari Secret. Ya, dan Y2K turun sekarang ya. Mereka sudah mulai mengerolling playernya. Ternyata coachnya turun. Oke, ini mulai menarik permainan dari tim Secret. Bahkan mereka menurunkan cadangan playernya. Dan sementara Axis kalau kita lihat Faris dengan kacang susu yang masih tersisa kali ini. Masih cukup berjauhan juga Faris. Dan gue rasa Faris dia cuma bisa bergerak seorang diri karena kacang susu gue yakin dia akan ada di belakang untuk melakukan healing. 4 player dari RRQ yang sudah mulai bergerak. Faris nyawanya tergantung nih, apakah nanti RRQ bakal nyisir ke sniper tower ini atau enggak gitu. Harusnya sih dicek, ini angle yang biasanya dicek untuk tim-tim yang bakal push ke arah kompon. Karena seringkali happy birthday itu terjadi di arah sniper tower. Dan di arah lain ternyata Debut berhasil mendapatkan satu, ada pemain dari Secret yang berhasil ditumbangkan. W2K ternyata coach dari tim Secret berhasil diamankan oleh satu pemain dari GD Gits. Dan lihat pergerakan dari RRQ, kalau kita kembali lagi melihat antara RRQ dan juga Axis. Faris ini hati-hati banget, kalau 3 pemain dempet bisa langsung disabau bersih. Jangan terlalu nempel tentunya untuk pemain-pemain dari RRQ ini, gue deg-deg banget. Secara jumlah harusnya menang, tapi ini granat dari Faris, di cancel. Tidak jadi dilempar, ready dengan UMP-nya 35 peluru berarti sudah ada extended. Voldemort, no Peko, Voldemort, Peko, Asa bakal bergerak. Kali ini Voldemort bakal menjadi orang pertama yang nge-push ke bagian sniper tower dan berhasil diamankan. Langsungkah dipulangkan ke arah lobby namun tidak sempat. Tapi 2 pemain berhasil diamankan namun backup. Dari belakang datangnya tepat waktu, alhamdulillah RRQ tidak kehilangan satupun anggota mereka. Wah gila, itu sport jantung banget asli. Yang nonton kaget, yang main kaget. Casternya juga kaget. Casternya juga kaget gitu kan. Itu benar-benar Habedoy yang sukses kalau misalkan tadi dia berhasil untuk melakukan end. Tapi untung pergerakan atau backup fire dari teman-teman RRQ begitu cepat. Berhasil untuk menyelamatkan 2 punggawanya. Namun ternyata di sisi lain juga ada yang mengagetkan. 2 stops kali ini benar-benar menghentikan pergerakan dari tim Secret di depan sana. Satu persatu playernya dirontokkan begitu saja. Dan masih ada Fredo nampaknya. Dan Kid menggunakan baginya nampaknya akan berusaha menyelamatkan Fredo. Tapi 2 stops gua rasa dia nggak bakalan ngelepas angle shotnya ke arah depan. Dan dia gak nyelamatin Fredo, malah dia mundurin aja baginya ke arah belakang. Dan kali ini mereka benar-benar terjepit, tertahan oleh player-player Vampire. Ya gua rasa itu bukan gak mau nyelamatin sih, tapi ingin nyelamatin baginya dulu. Karena kalau tadi Fredo udah naik, ditembak dari belakang, angle-nya bakal lebih terbuka dari Vampire ke arah tim Secret. Makanya tadi Fredo gak langsung dibonceng di bagian belakang, tapi lihat dari swipe, itu pergerakannya bukan pergerakan maju ke zona, tapi pergerakan atau ke-press 2 pemain Secret yang tersisa di bagian belakang. Atau mungkin swipe hanya ingin mengamankan bagi untuk rotasi bagi tim Vampire ya. Kayaknya hanya untuk mengamankan baginya doang. 2 elimination sudah dikumpulkan oleh Vampire dan dua-duanya didapatkan dari tim Secret. Ya dan ini terjadi di area sekitaran Painan. Bahkan Painan ini belum berada di bagian playzone. Playzone begitu menyebalkan. Lihat masih ada zona sungai yang berada di bagian center playzone. Ini akan membuat tricky banget sih rotasi-rotasi dari keseluruhan tim. Bahkan masih ada chance untuk berpindah ke 3 pulau. V-Gaming kali ini yang kita lihat dia bermain di bagian atas. Ada sedikit high growth advantage yang bisa dimainkan di sekitaran Pulau Alpha. Iya betul. Chua yang sudah memantau ke arah depan, ada MS Chonburi juga di sekitarannya. Dan yang paling enak sih harusnya yang ngamanin jembatan-jembatan sih. Ya apalagi kalau tadi dilihat ada satu tim berwarna abu-abu yaitu For Rivals yang sudah mendapatkan compound. Mereka mendapatkan high ground juga, beberapa lakukan perbukitan juga mereka kuasain. Mungkin yang berbahaya buat setup dari For Rivals adalah posisi dari V-Gaming tadi yang ada di bagian perbukitan yang bisa memberikan backstep dari arah high ground ke bagian lower groundnya. Tadi masih masuk nggak sih Ruins untuk circle ini masih masuk? Masih. Ruinsnya masih dikit doang tuh. Ya. Ujungnya sedikit masuk untuk arah Ruins, 100 meter pergerakan Vampire untuk menuju ke bagian zona yang ketiga. Dan juga Blue Zone ketiga sudah mulai bergerak Korpai yang akan jadi penahan untuk pergerakan dari Vampire. To stop nih yang masih berpikir apakah mereka bakal langsung tabrak atau mereka bakal bermain
pelan terlebih dahulu karena gue yakin area kompon ini udah dipantau sama Face Clan yang terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Tapi sepertinya RRQ mereka bakal cross combat, jump shoot dari seorang Voldemort bahkan berhasil mendapatkan satu, namun ada trade talk yang terjadi. Dan di arah lain ternyata backup demi backup diberikan oleh tim RRQ. Masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekan yang terknockdown kali ini. Mereka melakukan split 2-2 untuk RRQ dan Yangon Galacticos. Salah satu tim yang cukup dekat dengan RRQ, bahkan tiba-tiba di bagian kiri Face Clan terpantau dan Tamio yang rotasi tanpa mendapatkan informasi yang begitu jelas menjadi santapan oleh seorang Asa. Yes, benar banget. Ternyata crossfire yang dilakukan oleh RRQ berhasil untuk mengcover keseluruhan member dari timnya sendiri. Di sisi lain, yang masih berada di bagian Bukit-Bukit Alpha masih dengan tenang. Ada V-Gaming, Tom, kayaknya lagi nyari Jerry. Nggak ada, Jerry nggak ada di situ ya. Betul. Itu, lagi ngetes recoil atau juga bisa jadi. Tapi ternyata Eagle Esport Namshin ini benar-benar menyebalkan sekali yang sudah memantau RRQ. Ternyata terjepit dari kiri dan kanan. Ada YG, ada Face Clan, dan juga ada Eagle Esport yang mengitari RRQ. Ya, dan gua rasa untuk Lord sendiri last man bagi YG nggak bakal bergerak banyak. Tapi ternyata dari Namshin tidak hanya nge-spot keberadaan dari RRQ, mereka juga berhasil nge-spot keberadaan dari Face Clan yang ada di bukit seberang sana, agak jauh sebenarnya dari Eagle Esport. Tapi Namshin memberikan tekanan ke arah Face Clan-nya. Belum ada satu knockdown ataupun poin yang dikumpulkan oleh Namshin dan juga Eagle Esport. Mereka masih bermain santai, belum ada poin elimination yang mereka kumpulkan. Ini jadi PR untuk RRQ kalau zonanya bouncing dari tempat mereka. Itu bakal susah banget sih. Apalagi itu mereka masih berada di bagian pojok-pojok ruins dan this is it. Sudah ke-reveal ya. Circle-nya ternyata masih cukup annoying loh. Ini enak buat For For Rivals sih. Rivals yang paling enak berada. Dan mungkin EVOS enak, Jel. EVOS kalau bisa mainin timingnya buat nyebrang ngambil rumah pinggir sungai. Ini enak buat EVOS. Harusnya ya. Yeah. Tapi kita lihat lah apakah nanti EVOS bisa survive atau tidak. Karena kali ini YG pun harus dipulangkan. Ya, ini YG udah ngebuang kesempatan yang cukup banyak. Jumlah game yang bisa mereka mainkan tidak terlalu banyak lagi. Mereka itu ada di grup mana sih? YG, ntar gue lihat dulu ya. YG itu di grup C. Di grup C. C itu nanti last match-nya di match keempat. Ya, berarti mereka tinggal satu game terakhir nanti ya, di game itu keempat dia. ya. Ya gue rasa YG gak lolos sih ke Super Weekend. Soalnya udah terlalu jauh gap poinnya sampai ke hashtag 16. Ya. Tapi kita lihat lah, siapa tahu ada miracle. Betul. Ya Kalau kan? misalkan mereka game terakhir WBCD dan eliminationnya banyak kan bakal ngebuat mereka punya kesempatan untuk masuk ke Super Weekend yang kedua. Amin. Itu benar-benar gue harapkan banget sih. Amin. Ya tetap dukung terus pastinya apapun yang terjadi untuk tim Indonesia. Karena Vampire kali ini sudah mulai bergerak. Stone menuju ke arah rumah milik Beer Eleven. Masih belum sadar ke arah depan. Blue Cat berhasil ditangkap oleh Champion Eleven. Tembakan ke arah depan. Happy birthday to you. Langsung saja mendapatkan seorang Beer Eleven. Wah, tapi numbalin dua pemain Vampire yang lainnya yang terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Yang masih terjebak di bagian belakang dari zonanya. Hampir aja ditumbangin tadi dua pemain dari Vampire. Untungnya backup begitu cepat dilakukan oleh seorang Stun. Dan RRQ yang kali ini hanya bertahan dengan 3 pemain mereka karena satu pemain sudah terculik. Mereka sudah mendapatkan 6 elimination yang cukup dekat dengan Face Clan. Bahkan Face Clan bakal langsung tabrak ke depan sana. Ingin mendapatkan seorang Stun. Ada through the smoke dari seorang Vitores. Masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari Vampire yang berada di sebuah shake. Ya, Stone masih bisa bersembunyi di balik shack tersebut. Namun ternyata di sisi lain, Genesis Dogma Satar. Healernya tertangkap oleh tim lain, tim Secret. Dan ternyata EVOS pun bertemu dengan Infinity. Kayaknya sudah mulai pecah, fight di berbagai sisi. Playzone-nya juga sudah cukup menyakitkan kali ini, menit ke-19. Sementara di bagian bibir circle-nya begitu banyak fight yang terjadi. Eagle Esport ternyata berhasil menangkap seorang Nerpeko dari arah belakang. Face Clan pun mungkin sebentar lagi akan melakukan fight sih dengan Vampire. Ya, dan RRQ kembali kehilangan satu pemain mereka di mana Peko dipulangkan ke arah lobby. Face Clan dan juga Vampire jarak mereka masih cukup berdekatan dan EVOS dan GD jarak mereka juga tidak terlalu jauh di mana Daybot dan juga Redface tertahan di bagian belakang menjadi support atau pemain terakhir dari kedua tim ini untuk bergerak masuk ke dalam zona. Dan Face Clan fight mereka akan kembali pecah lagi. Redface sudah mulai berpindah-pindah tempat dan wow, itu mobilnya siapa ya? Apakah itu mobilnya EVOS atau itu mobilnya GD, tapi Redface tiba-tiba mendapatkan satu pemain yang cukup dekat dengan Laser. Mereka masih butuh waktu untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ya, masih bisa harusnya EVOS melakukan penyeberangan. Masih ada beberapa backup yang dilakukan juga dari arah belakang. Tapi Daybot merangkak seperti seorang impostor. Redface masih belum mendengar ada suara serak dari belakang Daybot. Benar-benar seperti ninja dan ternyata Redface belum menyadari hal tersebut. Masih berada di bagian lower groundnya juga. Dan Redface ternyata sudah bergerak menuju ke arah atas. Namun kameranya harus geser. Ada NFT yang harus fight dengan Eagle Esport. Lemparan dari Ramones menuju ke arah depan. Deathcon. Lah?
Loh, Itu smoke kah? bukan, stun Oh, stun grenade. grenade. Gue Stun kira grenade. itu sebuah granat, tapi lemparan granat dari Namshin. Malah yang mendapatkan Ramones di balik sebuah batu. Satu tumbang lagi dan ternyata Daybot berhasil mendapatkan red face, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ pun sudah menyisakan satu pemain mereka saja. Last man standing dengan 6 elimination sudah dikumpulkan sejauh ini oleh tim RRQ. Dan di arah lain, FaZe Clan lagi-lagi bakal menghadapi Eagle Esport dan granat dari Tony K benar-benar on point. Satu kembali tumbang dan Namshin yang akan bergerak juga akan ditahan oleh dua pemain FaZe Clan. Tony K dan juga Corpay siap menahan pergerakan dari dua player Eagle Esport. Bahkan Tony K keluar dari zonanya mengambil sebuah lower ground tipis di pinggir jalan. Ada tembakan dari sebelah kiri menuju ke arah Tony K, tapi Tony K masih cukup aman sejauh ini. Sudah mulai bangkit jump shoot. Masih bisa dihindari, namun Tony K juga tertumbangkan begitu saja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Chopper masih ada upaya penyelamatan atau tidak, ternyata tidak diselamatkan karena DPS dari Blue Zone yang kelima sudah lumayan menyakitkan. Ya udah terlalu sakit dan Corpay langsung meninggalkan Eagle Esport di belakang sana. Nice try buat NFT karena tadi sudah dipulangkan juga. Dan EVOS kali ini masih survive di sisi yang lain. Infinity mendapatkan sebuah tempat yang enak banget untuk menjegal pergerakan dari V Gaming di depan sana. Ditembakin terus-menerus Logan. Dengan kali 3 M4 bisa mendapatkan nyawa satu persatu. Dari arah lain V Gaming pun juga harus dipulangkan. Infinity kali ini yang harus berhadapan dengan EVOS berada di bagian tebing-tebing lemparan utilities demi lemparan. Terus meleduk ke arah depan Mela. Lizard. Begitu low darahnya dan lemparan granat berikutnya mungkin akan cukup menyakitkan. KF harus sedikit retreat, tarik mundur dulu dan nggak bakal terlalu terburu-buru. Betul, ini EVOS bakal menurunkan tempo mereka untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ini kalau kita lihat dari zona yang sekarang ya, harusnya chickennya buat 40 falls. Harusnya kalau mereka bisa mempertahankan kompon mereka dengan kokoh, mereka bisa mendapatkan WBCD untuk di game ketiga atau Sunhawk kedua di hari ini. Sementara kalau kita berpindah menuju ke arah pinggir sungai di mana FaZe Clan yang masih tertahan, mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi di bagian kanan bakal ditahan oleh dua pemain dari Vampire. Ya, masih ada penjagaan juga dari Two Stops kali ini dengan juga Fluket yang akan berusaha melakukan penyeberangan lewat air. Nggak bisa, Brody. Nggak bisa, bos. Nggak semudah itu, Brody. Itu kan air ya kan, bakal langsung ditembak begitu saja. Dan dari celah tipis, Fluket pun terkena tembakan yang cukup dalam. Dan Infinity ini dia sudah mulai maju ke arah depan, mendapatkan satu Gatot nih, harus tumbang begitu saja. Begitu tajam, tembakan dari seorang Microboy. Dan Lizer masih berusaha berupaya untuk melakukan backup terhadap teman-temannya. Tapi Microboy tertangkap di belakang sana. 3 player dari Blue Zone. Infinity sudah tumbang, berarti menyisakan satu saja di belakang Nuzi. Betul, tinggal Nuzi dan harusnya Microboy masih bisa diselamatkan. Timingnya bakal tepat, tapi Blue Zone sudah mulai bergerak. Mereka tidak bisa menahan terlalu lama di bagian ini. Di arah lain dari Vampire, satu pemain berhasil nyebrang dan berhasil mematahkan beberapa rotasi dari tim di sekitar mereka. Microboy masih dalam proses melakukan healing dan berhasil rupanya. Dengan edge kit yang dia punya, bergerak perlahan demi perlahan untuk masuk ke dalam zona. Tinggal sedikit lagi, tapi ternyata dari 40 Falls ada trading yang terjadi. One tukar satu. What the hell? One Ngomong tukar apa gua? satu. Ya, Oke. satu tukar satu maksud gua. 1-for-1 situation tadi untuk trade knock yang terjadi. Bahkan dari Stun mulai membersihkan area kanan mereka, menembak menuju ke arah EVOS. Microboy dipulangkan ke arah lobby. KF yang tersisa dari EVOS saat ini, the last man standing. Stone? Hah? Kukira kertas ternyata batu. Masih bisa gerak. Itu tipis banget. What? Itu bener-bener pixel HP. Bener-bener alot sesuai dengan namanya, Stun. Oh, gila, ini berkali-kali Stone selalu memberikan one man show yang amazing banget. Dan gue agak sedikit terkejut dengan pergerakan yang dilakukan. KF masih bisa bertahan juga kali ini. Mungkin KF udah gak punya healingan lagi karena kita lihat HP-nya sudah mulai ping. Dan Stone yang masih bergerak di bagian lower ground sudah mulai menembak. HP berhasil di-take down oleh seorang KF. KF Esport kayaknya kali ini lagi bermain. Dan UMP yang sudah dipegang, tapi KF sudah gak punya healing kit sama sekali. Stone akan menjadi duri dalam daging, nampaknya sudah mulai bergerak juga ke arah depan. Dan lontaran granat dari pemburu Miss the Nades ke arah depan. Stone masih terus berdansa juga mengiringi dengan Blue Zone yang ada. Tapi pemburu sangat aware dengan keberadaan dari KF. Betul, ini udah nggak bisa gerak kemana-mana lagi sih. Kayaknya healing juga udah terbatas deh si KF-nya. Udah nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak. Mereka di-press dari berbagai sesi juga. Ini bakal merepotkan untuk pergerakan dari seorang KF. Dan Stun melihat satu pemain langsung ditembak begitu aja. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Satu lolos target dari seorang Stun. Bahkan KF masih bisa berdiri dengan kokoh front shoot yang gagal karena backup fire dari Volleyball begitu cepat. Kacang susu pun termakan oleh Blue Zone kali ini. Tinggal 3 tim yang tersisa. Volleyball bertahan dengan 2 player aktif karena satu pemain dari Infinity masih melakukan healing. Close combat dan Stun pun rata. Volleyball masih bisa berdiri dengan 3 pemain mereka. Wah, gila. Dan ternyata Waduh. Nuzi mendapatkan warisan healing dari teman-temannya dan berhasil 14 cuy. survive. Dia berhasil survive dan ini gua deja vu. Kemarin Logan
Hari ini Nuzi, lihat muka dari Nuzi, santuy aja ya kan. Healing. Ini adalah pandu ketika lagi nggak kerja sama Raditya Dika. Udah bener-bener nyantai banget Nuzinya sebagai teman dari Raditya Dika tentunya ya. Dan for Rivals kayaknya udah dipastikan mereka mendapatkan WWCD karena Nuzi nggak akan bergerak masuk ke dalam zona, hanya tinggal mengamankan dan berusaha semaksimal mungkin dengan healing yang dia punya saat ini. Tinggal berapa healing? 10, masih ada 10 8 kit yang dipunya sama Nuzi. Gila, warisan teman-temannya banyak banget ternyata ya. Jarang-jarang gue ngeliat masih ada double digit 8 kit di circle terakhir. Dan ya ini dia akhir dari Sunhawk lagi-lagi. Deja vu terjadi seperti kemarin ketika BTR dapetin WWCD. Pas WWCD BTR dapetin itu si Logan yang healing di belakang. Tapi jauh banget di camp Alpha healingnya. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Pulang Hashtag 2 bang. Nggak mungkin hashtag 1 bang. Udah di bagian luar, 3 lawan 1. Udah bang, tapi nice try sih. Ya. Nice try karena ingin memaksimalkan healing yang dia punya. Lihat mukanya senyum aja, Ya udah. seneng banget. Congratulations untuk Rivals, winner chicken dinner di game ketiga dengan 4 elimination yang dikumpulkan. 2 dari Bamburu dan 2 dari Epi. Betul sekali, 4 elimination. Ya wajar sih karena dia nggak kemana-mana kan, dia cuman stay aja